Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil iman, alhamdulillahi bi ni'matis sihah, alhamdulillah ala kulli ni'matin tatimmus salihah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat keimanan dan keislaman. Alhamdulillah malam hari ini berkat nikmat-nikmat tersebut masih ada pada kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah Allah muliakan dengan orang-orang yang dimuliakan dan juga tempat yang dimuliakan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dari umatnya yang mendapatkan limpahan syafaat di hari pembalasan kelak. Amin, Allahumma amin. Baik, alangkah baiknya kita mulai majelis pada malam hari ini dengan surah pembuka. Sama-sama kita perbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita pelan-pelan, satu ayat demi satu ayat kita bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita coba murojaah terlebih dahulu yang pernah kita latih, yaitu surah An-Nas sampai surah Al-Ikhlas terlebih dahulu ya. Saya bacakan satu kali contoh ayatnya, sambil dilihat boleh, sambil didengarkan juga boleh. Yang penting berusaha dimirip-miripkan bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi berusaha dimiripkan ya, jangan versi masing-masing. Versi masing-masing itu begini, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillah. Jangan versi masing-masing, berusaha dimiripkan dengan yang dicontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan huruf dan tanda panjangnya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin
syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ya, kita perhatikan sekarang, kita coba menyimpulkan sedikit ya dari apa-apa yang sudah pernah disampaikan. Jadi kalau kita mau membunyikan hurufnya itu ada 4 kategori bunyi yang terdengar. Pertama, bunyi suara, bunyi nafas yang mengalir. Ya, misalnya nah, beda-beda. Ada itu bunyi nafas yang mengalir. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu bunyi suara yang memantul, berhenti dan memantul. Jadi dia berhenti tapi cepat memantulnya ya. Atau bisa kita katakan memantul saja gitu. Kemudian yang ketiga, terhenti, akhirnya harus terhenti, jangan memantul gitu ya. Jangan juga berbunyi panjang. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu suaranya yang mengalir, bukan nafas, tapi misalnya z ya, ya,
Ini huruf-huruf yang suaranya mengalir. Kalau yang bagian depan huruf-huruf yang nafasnya mengalir. Perbedaannya adalah kalau nafas yang berbunyi berarti hembusannya nafas panjang. Bismillah, Bismillah. Ya, jadi jangan ditahan-tahan. Misalnya jangan. Bismillah, Bismillah. Jadi kalau nafas yang mengalir berarti anginnya itu banyak, ya. Anginnya dikeluarkan banyak. Af, gitu ya. Nah, ini huruf-hurufnya. Contohnya af. Ya, ini mengalir banyak. Ya, seperti orang berbisik. Gitu ya. Suaranya halus keluar dari tengah tenggorokan. Tidak ada getaran di dada. Bukan. Gitu ya. Kemudian ini ya, bunyinya ujung lidah menempel pada gigi seri bagian atas. Gitu ya. Jadi bukan bunyi S, bukan. Kalau S bunyinya itu tajam, gitu. Atau nah, itu bunyinya tajam. Ya. Tapi kalau ini bunyinya itu lembut. Ada di ujung lidah. Bunyinya ada di ujung lidah, bukan bukan Kalau ini ujung lidah. Tetap banyak anginnya, tapi tidak boleh berbunyi safir atau bunyi tipis. Bukan, ya, tapi itu lebih lembut bunyinya. Kalau ini bunyinya itu seperti orang bernafas. Bentuknya kadang begini, kadang bulat, ya. Nih kalau bulat di akhir biasanya tulisannya seperti ini. Ya. Allah. Gitu. Jadi seperti sisa nafasnya dikeluarkan. Kalau yang ini seperti orang berbisik. Gitu ya. Kalau ini memenuhi seluruh mulut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang bibir itu ikut-ikutan maju. Bukan bibir. Ini hurufnya ada di lidah. Jadi tarik ke samping. Nah, kalau kita biasa gini, ini tebal jadinya. Huruf ini tipis, tidak tebal. Ditarik ke samping. Ya, minasyaiton. Ya. Kemudian ini anginnya keluar. Ada di tenggorokan bagian atas. Gitu ya. Kemudian ini shad sama dengan huruf selanjutnya, tapi bedanya ini lebih tebal dari ini. Ada bunyi o-nya tebalnya. Kalau ini beda ya, bunyinya seperti ada tebalnya. Tebalnya dari mana? Naiknya suara ke langit-langit mulut disebabkan pangkal lidah itu kita angkat seperti ini, ya. Jadi pangkal lidah terangkat, kemudian suara itu naik ke langit-langit menempel. Jadi bukan ke bibir. Adapun yang ke bibir, itu sebenarnya masuk dalam kategori salah. Tapi daripada kesalahan yang berat, yaitu bunyinya menjadi sin terbalik, masih mendingan. Misalnya begitu, masih mendingan, walaupun masih salah. Kalau mau dibenarkan tidak pakai bibir, ya, bukan enggak, ya, gimana latihannya? O tapi hilangkan dari bibir.
tanpa s, os, of, als, ya. Ini tipis. Nah, dua yang terakhir ini punya sifat, dua sifat atau dua bunyi. Yang pertama dia terhenti dulu, terhenti dulu, terhenti dulu, ya. Ada yang baca begitu kan ya? Akbar, akbar, ya. Tabbat, tabbat, ya. Ada yang membaca seperti itu. Sifat yang pertama sudah betul, tapi sifat mengalirnya belum dapat. Harusnya seperti ak. Jadi setelah terhenti, menutup, buka sedikit makhrajnya sehingga ada angin yang keluar. Ak, tabbat, tabbat, tabbat. Gitu ya. Jadi ini dia punya dua sifat yang di dua yang terakhir ini. Jangan dari awal sudah mengalir, bisa terhenti dulu baru alirkan. Nih, tabbat, 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 gitu. Jadi jangan mengalir dari awal. Tabbat. Ini sudah mengalir duluan. Tabbat. Tabbat, tabbat. Kemudian yang alirannya itu dari hujung lidah nempel ke atas, lebih mirip T. T kemudian dihembuskan. Berarti tidak ada S-nya. Bukan. Ya, jadi bukan tabbat, bukan, tidak ada S-nya. Ya, dia tetap alir tapi lebih ke T kemudian dialirkan. Tabbat yada. Jadi bukan tabbat yada. Ini ketambahan makharijul huruf sin, ya. Jadi S gitu, jadi shafir. Tidak, tak, tidak seperti itu bunyinya. Ya, selanjutnya ini suara. Kalau tadi nafas, ini suara. Suaranya memantul. Berhenti langsung memantul, ya. Nih huruf ba, ab, terhenti dulu di bibir bagian dalam. Jadi kalau ba itu usahakan tidak menutup semua bibirnya, tapi hanya bagian dalam yang lembut saja, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi bukan tutup semua. Tab, bukan. Nanti kalau menutup kemungkinan besar hamas jadi hurufnya. Seperti ada angin keluar. Jadi berhembus. Tidak. Bagian dalam. Bibir bagian dalam. Ya, nanti makharijul huruf ini akan sangat berpengaruh di hukum tajwid. Contohnya yaitu mim sukun ketemu ba, namanya ikhfa syafawi. Ya, kalau ikhfa syafawi itu jadi dia menutupnya tidak semua seperti mim. Kalau mim menutup semua. Ini menutupnya ke ba. Jadi hanya menyamarkan bunyi mimnya dan disamarkan ke bagian bibir bagian dalam, bukan bagian luar. Jadi makharijul huruf ini harus kita pahami. Ba bukan menutup semuanya, tapi bagian dalam saja. Lanjut. Jim. Jim pantulannya tidak hamas juga. Jadi aj, 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 jadi jangan ditahan. Itu ditahan. Kemungkinan besar ditahan bunyi huruf pantulannya. Jadi aj, ab, aj, ade, ade. Nah, ini bunyi e-nya disimpan di makhrajnya, jangan dikeluarkan dalam bentuk bukan begitu, tapi e-nya disimpan ke dalam. Ab, b, lebih ke b, bukan b, bukan miring seperti b, bukan b.
bukan j, bukan j, aj. Jadi disimpan di dalam, di makhrajnya. Dal juga sama, ade. Bukan ade, bukan ke bukan ade, d di makhrajnya. Dua huruf yang bawah bunyinya bukan tapi o, alto, bukan ate, tapi alto. O bunyinya tebal, ya. Qaf, alto. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi bukan falaq, bukan tapi o. Falaq, ya. Tuh, ini langsung memantul. Ya, kalau kita sukunkan makhrajnya, hurufnya, maka dia langsung memantul. Nah, selanjutnya ketiga, ya, huruf yang terhenti bunyinya. Yang pertama hamzah atau alif. Ya, ketika kita ketemu alif dimanapun letaknya, maka bunyinya itu seakan-akan terhenti. Was-samaa'i untuk masuk ke huruf hamzahnya itu seakan-akan berhenti dulu. Jadi bukan was-samaa'i iwat. Jadi seperti huruf ya. Ya, i-nya harus jelas. Jadi untuk supaya jelas, suara hamzah itu dari terhenti dulu, ya. Seperti terhenti dulu, ya. Was-sama mu'minun, mu'minin. Jadi bukan mu'minun. Nah, itu tidak terhenti sama sekali. Mu'minun, langsung terhenti, ya. Tuh. Rabbana atina, gitu ya. A-nya pas mau nyebut A itu seakan-akan suaranya terhenti, memulai suara baru gitu. Dhad juga sama. Sebenarnya dhad ini lebih ke mengalir, tetapi dia tidak mengalir terus karena makhrajnya huruf dhad itu dari tepi lidah baru ke depan. Ya, bunyinya begini. Ini masih mengalir. Artinya tepi lidah dulu menempel. Kemudian baru depan. Walau. Nah, dari samping. Jadi bunyinya itu seperti pelan-pelan terhenti. Setek. Walau. Jadi tidak langsung walad, tidak langsung di depan. Kalau di depan jadinya huruf dal. Ya. Kalau ini ada pemakluman, tidak semua bisa sefasih sebagaimana Rasulullah mengucapkannya. Ini memang luar biasa. Jadi latihan terus dari samping dulu baru ke depan. Ya. Kemudian terakhir hurufnya atau suaranya mengalir. Jangan ditahan suaranya. Wa idzal. Bukan wa id. Nah, itu terhenti suaranya. Wa qala jadi mengalir suaranya. Ya. Fadhkuruni, itu mengalir. Jangan fadhkuruni. Nah, zai sama apa ya? Ya. Apa? Ya, itulah pokoknya. Jadi bunyinya mengalir, jangan ditahan. Gitu ya. Ra juga. Ra itu tidak terhenti, mengalir ya. Bahkan alirannya itu dinamakan apa? Saya agak lupa ya. Menyamping atau ke tengah anginnya. Jadi ada dua huruf dari sifatnya, huruf lam dan huruf ra ini sifatnya apabila kita ucapkan tidak tertutup, makhrajnya tidak tertutup rapat, melainkan anginnya yang terus mengalir. Jadi dari kalau lam itu ke samping, ujungnya menempel, lidah kita ujung menempel, anginnya keluar dari samping, keluar dari samping ini,
samping-samping lidah. Ini set karena ujungnya tertutup. Sebaliknya huruf ra samping-sampingnya tertutup, ujungnya membuka. Ar-Rahman. Jadi tidak berhenti. Allah itu ada ekornya itu ya bunyinya. Tuh. Kemudian ini huruf dhat ya. Nah, tadi ta sudah. Dhat juga mengalir suaranya, gitu ya. Bedanya dhat dengan dzal itu hanya pada tebal tipisnya. Kalau dzal bunyinya tipis. Kalau dhat bunyinya tebal. Ujung lidah menempel gigi seri bagian atas. Jadi ada 3 huruf. Huruf tha yang tadi di depan anginnya mengalir, huruf dzal ya, huruf dzal yang tipis, huruf dhat yang tebal. Ketiga huruf ini makhrajnya ada di gigi seri bagian atas dengan ujung lidah. Bedanya pangkal lidahnya terangkat kalau ini. Kalau ini biasa tidak terangkat. Ya, bunyinya tebal yang ini. Jadi suara naik ke langit-langit mulut seperti huruf O. Bagaimana bunyi suara naik ke langit-langit mulut? Bunyinya seperti ini. Jadi bukan dari bibir. Bukan. Nah, tinggal ditambahkan ujung lidah saja. Ya. Ain alirkan, jangan di stop. Iyyaka na'budu ya, jangan di stop. Kalau di stop jadinya hamzah. Iyyaka na'budu, terhenti ya. Nah, itu hamzah. Kalau ini suaranya mengalir. Iyyaka na'budu, suaranya alirkan suaranya sedikit. Gitu ya, alirnya tidak berlebih-lebihan karena ini latihan, jadi agak dipanjangkan supaya terdengar alirannya itu. Iyyaka na'budu. Aslinya kalau bacaannya itu tidak sepanjang itu bunyinya ya. Ghain itu juga jangan disamakan dengan mengucap G. Kalau G langsung terhenti. Ya, jadi alirkan bunyinya. Maghrib, misalnya seperti itu ya. Maghrib. Kalau kita baca pakai Indonesia pakai G langsung terhenti itu. Mag. Nah, itu kan tidak mengalir ya suaranya ya. Nah, ini hurufnya mengalir suaranya. Lam. Jadi lam tidak juga diberhentikan bunyinya, biarkan mengalir. Alhamdu, bukan al. Nah, itu terhenti. Al itu mengalir. Tapi bukan lanjut di ada tambahan lari juga ya, gimana? Nah, itu berlebihan terlampau terlampau penekanan pada makhrajnya. Jadi jangan ditekan makhrajnya, biar ringankan lidah kita saat mengucapkan huruf. Kalau kita buat kaku, nanti ada ekornya pasti. Ya. Jadi semuanya jadi memantul kalau kita tekan pada makhraj atau tekan pada huruf itu. Nah, jadi caranya adalah lemaskan sengaja, dengan sadar sengaja mengalirkan suara. Ya, walaupun alirannya tidak sepanjang pas kita latihan. Jadi alirkan sedikit. Lillahi rabbil alamin. Jadi tidak ditekan pada hurufnya, misalnya nah ini pas dilepas kemungkinan ada ekornya. Alhamdulillahi rabbil, ditekan, jangan ditekan tapi dipanjangkan, sengaja dipanjangkan ya. Sama huruf-huruf yang ini rawan memantul.
huruf-huruf ini rawan sekali memantul. Wa idqa itu pasti kalau tidak secara sadar memanjangkan, mengalirkan suaranya, jatuhnya kadang-kadang memantul. Jadi harus secara sadar memanjangkan atau mengalirkan suaranya. Ya. Jadi ini huruf-huruf yang gampang memantul kalau tidak sadar. Ghain juga sama, ya. Siratal ihdinas siratal mustaqim. Apa ya? Yang ada ghainnya apa ya? Itu sering saya dengar kadang-kadang itu ghairil magdu ada pantulannya. Jadi secara sadar dialirkan bunyinya. Meldu itu ya. Lam sama mim juga kadang-kadang memantul. Am ta biasa kalau tidak sadar ta. Jadi sadarkan diri pas baca huruf-huruf ini, alirkan dengan sengaja bunyinya. Begitu ya. Wow. Tadi an, kemudian wow, au. Wow maju, au. Ya, ai. Ya. Nah, jadi secara kesimpulan semua huruf ini ada 28. Huruf hijaiyah dari segi makhrajnya ada berapa huruf? Ada 28. Sekarang kita hitung dari belakang. Yang mengalir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yang suaranya secara sadar kita alirkan sedikit. Jangan ditahan, jangan ditekan. Biarkan mengalir suaranya. Selanjutnya ini dengan secara sadar kita hentikan suaranya, jangan langsung disambung. Sama seperti saya bilang tadi, fis samai gitu. Seakan-akan i-nya berdiri sendiri ya. Jadi jangan disambung. Samai. Jadi seperti huruf ya. Bot dengan cara sadar kita dari samping dulu, kemudian ke depan dihentikan. Ghairil mau. Yang sering salah itu yang huruf tadi dot sama dal sama do. Yang mengalir itu sering sama. Huruf apa? Yang ini do. Ya. Dengan sama yang do. Sod. Ya. Sama yang dal. Itu sering Iya. Sering sama suaranya yang mulutnya sama. Iya. Jadi yang membedakan dari huruf dhad, huruf dal ya, atau huruf sad, huruf ta, huruf dhad yang mirip-mirip itu ya. Itu kan Pak ya. 4 huruf itu kadang-kadang orang bingung ini bacanya sad apa dhad. Yang dhad itu ada titiknya. Yang tidak ada titiknya disebut sad. Sad. Nah, kalau ini d, dhad ada titiknya d, dhad. Ta tidak ada titiknya ya. Ta, dhad. Nah, ingat ujung lidah. Ya, suaranya mengalir. Dhad itu ada titiknya gitu ya. Memang betul sering tertukar itu. Untuk pemula juga 4 huruf itu suka bingung kalau ketemu awal-awal mau baca itu ya. Ini shad apa dhad itu? Ta atau dha itu. Nah, kalau dari segi makhraj dan bunyi itu dhad dengan dal. Dhad dengan dal. Kalau tadi dari segi bentuk ya suka tertukar. Kalau dari segi bunyinya yang suka tertukar itu dhad dengan dal. Betul, karena kalau dal ya inilah nih. Ini dari segi makhraj sama di ujung lidah, di tepi lidah nih. Kalau ini lebih kepada punggung tapi bagian depan. Tapi bedanya dari segi sifatnya berbeda jauh. Pertama, kalau dal itu kan memantul. Ade.
memantul. Yang kedua, kalau dia hidup maka bacanya tipis. Da, di, du. Da, di, du. Kalau dhad bacanya tebal. Dha, doi, du. Doi. Jadi kalau begini di, kita ibaratkan ini huruf dal yang kasrah. Kalau dhad kita ibaratkan seperti ini. Ada i-nya. Boy. Boy. Ya, boy. Boy. Kalau sudah baca tidak seperti itu. Boy langsung boy. Boy. Kalau pelan-pelan boy. Boy. Alirkan boy. 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 Fil ardi khalifah. Ardi. Ardi. Ya, bukan ardi. Ardi. Ya, ada dal. Ya. Kalau yang di Al-Insyirah itu ketemu bar sama itu suka kacau juga ya. Allazi anqadha wa Ya. Coba kita lihat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa cek di Al-Insyirah biar kita tahu tulisannya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Sampai situ ya. Alladhi anqadha anqadha. Semuanya huruf tebal. Bukan ang. Ya, kalau huruf tebal, ingat dasarnya kita membunyikan itu ada pada hurufnya. Adapun tajwid, nun sukun bertemu dengan hurufnya harus ngikut dasar hurufnya. Kalau hurufnya tebal, berarti ikhfanya juga tebal. Jadi bukan ang, tapi alqa. Alqadha. Alqadha. Jadi o semua, tapi disimpan di dalam o-nya ya. Bukan o qadha. Qadha. Begitu. Ya. Ya. Iya, tebal semua. Al-qadha. Rak. Gitu. Ada lagi yang sering merasa agak kesulitan pada surah tertentu, pada ayat tertentu? Pengucapan hurufnya agak sulit, misalkan. Tidak ada ya? Oh ya. Ya. Nah, itu. Iya. Iya. Betul. Bunyinya itu seakan-akan mulai dari tidak ada, gitu baru mulai a dari pangkal tenggorokan baru muncul dia. Alladzi dari tidak ada muncul, ya. Jadi kalau kita terlalu terlalu menggampangkan bahasanya gitu ya, terlalu menggampangkan itu bisa jadi kepleset. Contoh begini, alladzi yang jadi seperti huruf ya. Jadi seperti huruf ya. Alladzi yang hati-hati, itu harus dimulai dari pangkal tenggorokan. Itu. Jadi mungkin satu, kalau yang Ustaz bilang tadi berarti
Yang satu, yang kedua contoh yang salah tadi berarti keseret. Iya, keseret. Jadi dia langsung gitu. Ini bisa terjadi di huruf-huruf pangkal tenggorokan, Pak. Ha juga kemungkinan bisa jadi. Iya, ha. Jadi tidak ha, jadi seperti a biasa. Gitu ya. Jadi hati-hati untuk huruf-huruf yang di pangkal tenggorokan itu usahakan dia diperjelas penekanannya ada di pangkal tenggorokan gitu. Misalnya seperti apa ya kalau huruf H itu? Ya kadang-kadang di H, hu, hi itu jadi seperti ya, i, yu gitu. Karena tidak ada angin yang keluar gitu. Nah, harusnya kalau H itu kan pangkal tenggorokan, kemudian ada angin ha gitu, ha, hi, hu gitu. Kalau kita lupa demikian, pasti jadinya terdengar seperti a biasa, i biasa, u biasa. Jadi seperti hamzah atau bahkan bisa seperti huruf ya gitu. Nah, kalau itu lebih tersesat lagi. Ya. Jadi karena apa? Itu biasanya karena kurangnya latihan. Jadi latihannya itu caranya ya untuk membedakannya setiap ada huruf H tipis itu kita hembuskan dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini latihan ya. Latihannya hembuskan dulu dari tengah supaya tidak kebiasaan him gitu. Harusnya hai gitu. Jadi hembuskan dulu. Kalau biasanya orang kalau satu-satu hurufnya itu bisa. Tapi kalau sudah dirangkai di dalam ayat atau satu kalimat begitu, sudah kemudian lupa makhrajnya. Nah, jadi caranya bagaimana? Kembali lagi di pelan-pelankan dulu untuk latihannya. Nanti kalau sudah lancar insya Allah bisa cepat gitu. Kalau sudah lancar, sudah fasih, nanti bisa cepat sendiri gitu. Jadi bukan cepet-cepetan tapi bener-beneran gitu. Jadi benar baca yang sedikit tapi benar, lebih utama baca yang banyak tapi banyak salahnya juga gitu. Usahakan sedikit yang dibaca tapi benar. Jangan sampai kita mengejar yang kuantitasnya banyak yang kita baca, tapi masya Allah, naudzubillah, banyak juga salahnya. Tertukar huruf satu dengan huruf yang lain. Jadi tidak boleh tertukar antara ha dengan ha. Ini kalau tidak salah, kalau ha alhamdu segala puji. Kalau pakai ha kebinasaan. Begitu jadi berubah. Kalau kho dan gho ini juga berbeda. Iya. Jadi tertukar hurufnya itu tidak boleh. Ya. Tertukar hurufnya tidak boleh. Tertukar harokatnya tidak boleh. Ya, tertambah huruf tidak boleh. Berkurang huruf tidak boleh. Jadi ada 4 yang tidak boleh. Yang 3 tentang huruf, yang 1 tentang harokat. Yang huruf tidak boleh nambah huruf. Idqa jangan tiba-tiba ada wa idqa. Nah, ini harus dikoreksi ya, harus diingatkan, harus sadar. Oh iya ternyata tidak ada wa ya. Gitu. Kemudian kalau misalkan ada tapi misalnya tidak terbaca gitu. Ya, ada huruf misalnya wa qad khaba, tiba-tiba kebacanya qad khaba. Wa-nya harus ikut. Jadi ini tidak apa-apa diingatkan. Ini kan hal yang wajar ya. Hal yang wajar untuk mengingatkan kalau ada yang lupa. Nah, kemudian tertukarnya huruf. Hal yang wajar kalau diingatkan. Namanya tertukar ya. Namanya ingatan bisa jadi samar-samar. Ya, asalkan dengan dia sengaja membacanya. Kalau dia sengaja membaca kho gitu, padahal gho gitu ya. Maka diingatkan. Ya kalau misalkan tidak sengaja mengucapkannya masih lumayan lah gitu ya, bisa segera diperbaiki. Tapi kadang-kadang yang sulit itu
sengaja mengucapkannya. Ya, kalau diingatkan, aduh takut nih, gak enak ini nanti gitu, ada perasaan tidak enak. Padahal seharusnya fitrahnya kalau tertukar huruf nggak apa-apa dong diingatkan. Kalau sama seperti tertambahnya huruf, sama seperti kurangnya huruf, sama tertukar huruf juga nggak apa-apa kok diingatkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya menjaga kemurnian Al-Quran supaya tidak begitu. Nanti yang lain dengar begitu lagi, yang lain dengar, yang lain. Begitu juga orang yang tahu pasti gelisah kalau mendengarkan gitu. Nah, alangkah baiknya kalau ada yang seperti itu kita ingatkan. Terus cara mengingatkannya juga dengan cara yang ahsan, yang baik gitu. Insya Allah dengan hidayah Allah, petunjuk Allah itu bisa mudah. Orang yang diingatkan juga langsung segera. Pun untuk kita sendiri koreksi juga bacanya. Jangan sampai kita mengingatkan yang lain tapi di bagian kita juga ada yang kurang-kurang di huruf-huruf itu misalkan, ya. Jadi takutnya ketika mengingatkan, oh di situ juga ada kesalahan, bahaya ini. Jadi kita juga harus koreksi ke dalam, pun mengingatkan keluar. Jadi ada 4 yang kesalahan jali namanya, kesalahan fatal, mengubah makna bahkan meniadakan, tidak ada makna sama sekali, dan itu tidak boleh. Jadi tertukarnya harokat, satu tentang harokat. A, I, U, ya, A dibaca I kebaca U, dan seterusnya. Kemudian yang 3-nya tentang huruf, tertukar huruf, tertambah huruf, dan terkurangnya huruf. Ada tambahan satu lagi dari segi tanda baca, yaitu tasydid. Jadi ada 5 totalnya. Tasydid, tidak boleh kalau ada tasydid dibacanya tidak pakai tasydid. Misalnya alladzi dibaca alladzi, harusnya ditekan. Setiap tasydid itu ditekan. Alladzi, nah, gitu. Jadi ini kalau dari ilmu baca Al-Quran, tasydid itu ibarat 2 huruf. Yang menyusun tasydid itu ibarat dua huruf. Huruf yang pertama dia sukun, huruf yang kedua dia hidup. Contoh alladzi, bisa bayangkan tulisan alladzi di atas huruf lam ada tasydid, ya. Nah, kalau dalam ilmunya lam itu tasydid itu dibagi 2, jadi lamnya jadi ada 2. Lam yang pertama sukunkan dulu, al, terus lam yang kedua baru dihidupkan dengan harokatnya la. Alladzi gitu. Cara membaca tasydid. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi? Sedikit lagi, Pak. Ya, boleh. Itu yang tasydid yang terakhir. Jadi ketika yang paling awal Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada sedikit kelihatan kesulitan. Ar-Rahman ini ujungnya itu tertasdidkan. Misalnya? Jadi misalnya Rahim gitu. Rahim gitu ya. Tambah, jadi tertasdidkan. Ya. Padahal kan tidak. Nah, itu apa teknik yang bisa kita supaya, karena kadang-kadang pasti kita sendiri juga sama. Ya. Ada rasa sulit yang ujung itu. Ar-Rahmanir cenderung rahim. Iya betul. Tidak. Ya. Apa teknik? Iya. Tekniknya ini teknik bagi pemula ya. Semua kita pemula, sama. Saya juga masih pemula. Jadi bacanya itu selalu dikoreksi pada bagian yang salah. Contohnya seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Koreksi bagian salah saja. Rahim. Diulang terus sampai bisa. Rahim. Biasanya orang kalau dikoreksi bagian salah saja itu gampang dibenarkan. Tapi kalau sudah dalam rangkaian itu dia akan menjadi balik lagi ke kebiasaan. Nah, tahap kedua adalah menimpa kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Gitu. Jadi seperti ya install ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim.
ulang terus sampai tidak ada. Kalau masih salah juga, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, masih salah juga, balik ke cara yang pertama. Rahimnya yang dibenarkan. Rahim, 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 begitu terus. Ulang lagi, masih salah juga, balik ke yang pertama. Tapi kalau yang pertama sudah betul, yang kedua juga sudah betul, lanjut ayatnya. Biasanya kalau ketemu rahim lagi, balik lagi kebiasaan itu, dibenarkan lagi di ayat itu. Begitu seterusnya, pelan-pelan, bersabar. Insya Allah dengan pertolongan Allah bisa merubah itu. Yang kadang-kadang orang nggak sabaran, jadi salahnya di situ diulang semuanya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, salah ya, Bismillahir, akhirnya yang intinya malah tidak sempat diperbaiki, gitu, sudah teralihkan dengan dari Bismillahnya kepanjangan gitu. Lebih ini lagi bagian huruf yang kurang fasih saja yang dikoreksi atau yang dilatih, misalnya shad, shin, minash, masih ada yang misalnya baca minas, pakai sin, bukan sin tapi ya pakai shin. Ya, bagian situ saja yang diperbaiki. Ya, jangan dari a'udzu kepanjangan. Nanti pas sampai di minas lupa lagi. Akhirnya begini, kalau kita sering mengulang dari depan misalnya, padahal salahnya bagian tengah atau bagian belakang, kadang-kadang yang teringat, yang terpatri justru yang salah. Gitu, bacaan yang salah malah yang terulang-ulang terus. Jadi mengantisipasi seperti itu, langsung kepada bagian yang salah dulu. Minash, sha, shin. Kemarin saya belajarnya itu bukan sin, shin yang ada titik tiganya. Terus di situ minash. Insyaallah dengan begitu kita coba a'udzu billahi minash. Sudah berubah sedikit. Sampai situ dulu, jangan lanjut dulu. Ya. Kalau sudah betul baru lanjut lagi. Ini seperti melatih nafas, Pak, Bu. Melatih nafas itu mungkin ada di sini yang nafasnya pendek gitu keluhannya. Ada? Angkat tangan coba kalau pas ngaji ada. Nafasnya terasa pendek sekali, mau habis terus gitu. Ada? Cuman satu? Oh iya. Jadi triknya sama. Misalnya seperti anggap saja saya membaca surah Al-Fatihah ayat yang terakhir itu ya, tidak diputus di tengah, langsung baca satu ayat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dulu saya tidak begitu panjangnya. Itu karena latihan. Nah, ini kalau pas latihan begini caranya. Misalkan Bapak Ibu masih Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, habis nafasnya ternyata. Ulang lagi. Usahakan walaupun hanya tambah satu huruf, enggak apa-apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, enggak apa-apa, latih lagi. Terus pelan, sabar gitu. Hari ini enggak bisa, stop dulu, udah capek gitu. Ganti hari selanjutnya, ulangi lagi cara itu. Insya Allah suatu saat bisa kok. Bisa. Kalaupun tidak, ada cara-cara yang lain lah. Seperti misalnya mengenali cara mewakafkan, ya, cara memberhentikan ayat. Misalnya ayatnya panjang, supaya enggak bingung, ada ciri-ciri bisa diberhentikan. Di antaranya adalah kata-kata sambung, ya, atau fa'il, fi'il, fa'il, itu bisa. Nanti adalah di pelatihan lah. Saya bisa nanti temanya kita pelatihan begitu ya, pelatihan wakaf dan ibtida dalam Al-Quran, boleh gitu. Tapi sekarang itu sudah banyak sebenarnya ya. Al-Quran itu ada yang cetakannya itu sudah ada tempat berhenti kalau nafasnya nggak cukup.
sekaligus dengan tempat memulai sudah ada itu. Untuk apa? Sarana memudahkan. Tetapi lebih bagus lagi kalau kita tidak perlu pakai itu, mau pakai Al-Quran yang cetakan apapun kita bisa, itu lebih bagus lagi. Jadi ada ciri-ciri bisa kita wakafkan dan kita mulai dari mana begitu. Intinya balik lagi, melatih makharijul huruf atau bacaan sifatul huruf atau tajwid sekalipun itu sama dengan melatih nafas. Perpenggal-penggal, satu penggal kan begitu ya. Kalau pas kita mau belajar dipenggal-penggal ayatnya ya. Coba baca ini, ya baca ini, gitu kan? Nah, untuk apa? Supaya terlatih dulu sebelum baca yang panjang gitu. Sama dengan nafas tadi saya contohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim misalkan habis, ulangi lagi, latih lagi waladdallin. Kalau sampai situ puas, insya Allah puas. Dan itu tidak sehari dua hari, ya mungkin sebulan, 3 bulan, 6 bulan, tapi tidak apa-apa daripada tidak ada usaha sama sekali, ya. Nah gitu. Bagi yang nafas, saya sudah pengalaman beberapa lansia itu ngaji, pas awal ngaji dengan saya, belajar ngaji, bukan belajar ngaji, bukan dari nol, tapi sudah bisa ngaji, cuman keluhannya di nafas. Setelah dilatih, pas awal dilatih itu setiap 2 kata tarik nafas. Jadi misalnya seperti ini, siratal ladzina setiap 2 kata tarik nafas. Ini kenapa ya saya perhatikan. Oh, saya ada penyakit, saya sudah lansia, saya sudah umur. Sebentar Bu, coba saya latih ya. Mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah sekarang 4 sampai 6 kata sampai nemu wakaf itu sudah bisa. Terakhir itu 1 baris saya coba sudah bisa. Ternyata faktor nafas itu ada 3. 1, karena umur, ya pengaruh juga. Kalau semakin bertambah umur, biasanya kalau tidak latihan itu nafasnya. Yang kedua karena sakit, ya punya penyakit, itu juga pengaruh juga nafas. Tapi yang paling besar pengaruh itu karena latihan. Ada orang yang belum latihan sudah mengecap dirinya itu tidak mampu gitu, nafasnya pendek, padahal belum latihan, belum coba ke guru yang bisa melatih nafasnya supaya bacaan Al-Qur'annya bisa lebih panjang, belum coba. Nah, belum latihan, sudah saya tidak bisa. Alhamdulillah banyak yang seperti itu keluhannya. Tapi ada juga memang, tapi sedikit ya yang saya temukan. Itu memang dari awal sudah tidak bisa ditambah panjang. Nah, jadi mudah-mudahan di sini ada yang paham kedokterannya. Jadi kapasitas paru-paru kita itu hampir sama semuanya. Di umur yang sama mirip-mirip lah gitu. Tapi kenapa ada yang suaranya panjang, kata orang, suaranya panjang, suaranya pendek? Itu cuma satu, lebih dari 50% itu disebabkan karena latihan. Seperti saya tadi latihannya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi, habis begitu. Tambah lagi, usahakan nambah 1 huruf, nambah 1 huruf, nambah 1 huruf, 1 kata terus gitu. Mungkin begitu dulu, tanpa terasa sudah jam 9. Insyaallah kita ketemu lagi terakhir pekan depan ya, sebelum Ramadan maksudnya. Kalau Ramadan kan perbanyak saja bacaannya, sekemampuan bagaimanapun, semahir selancar apapun bacaannya, dari kami menganjurkan perbanyak baca Al-Quran. Lebih-lebih kalau ada yang menemani menyaksikan. Ya, karena darasa yudarrisu dalam bulan Ramadan itu berpasang-pasangan biasanya. Jangan baca sendiri, kalau bisa berpasang-pasangan. Ada pasangannya, ada yang menyimak ya, atau ada yang mentalkin, ada yang membaca. Itu yang paling utama ya. Kalaupun akhirnya cuman sendiri, tidak apa-apa juga, baik juga. Cuman kalau bisa berdua, ada yang menyaksikan, ada yang membaca, atau ada yang mentalkin, ada yang membaca. Seterusnya seperti itu. Itu mungkin dari kami. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan jasmani dan rohani kita, dan juga bisa
dipanjangkan, pertemukan umur kita dengan bulan suci Ramadan, diberikan kesehatan di dalamnya sehingga kita bisa beribadah yang maksimal bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama melafadzkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.